Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Solim Solihin. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas sedikit tentang banyaknya masyarakat beralih belanja kebutuhan, keperluan, dan lainnya dari pasar tradisional ke pasar modern. Sebelum saya bahas materi tersebut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Ingat, baik-baiknya manusia itu adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pasar itu. Menurut Mbah Google, pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Untuk lebih simpelnya, pasar itu merupakan tempat untuk belanja kebutuhan dan keperluan. Apa saja yang ingin kita cari di pasar pasti ada. Teman-teman pasti pernah pergi ke pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Baik, sebelum kita membahas peralihan masyarakat banyak belanja dari pasar tradisional ke pasar modern, kita harus mengetahui seperti apa sih pasar tradisional dan seperti apa sih pasar modern itu sendiri. Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembeli dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Sedangkan pasar modern adalah salah satu jenis pasar yang mana produknya bisa dijual dengan harga pas, sehingga di dalamnya tidak akan ada lagi kegiatan tawar-menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jadi, pasar modern itu seperti supermarket dan minimarket. Nah, setelah kita mengetahui pasar tradisional dan juga pasar modern itu, kita juga harus mengetahui ciri atau seperti apa sih pasar tradisional dan pasar modern tersebut. Ciri-ciri dari pasar tradisional. Yang pertama, adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pasar tradisional dibangun, dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Yang keempat, sebagian besar barang dan jasa ditawarkan adalah produk lokal. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar modern adalah: yang pertama, tidak ada proses tawar-menawar harga untuk membeli suatu barang. Yang kedua, harga pada setiap barang sudah tertera dan akan diberikan semacam barcode untuk mengenalinya. Yang ketiga, terdapat banyak sekali jenis barang yang dijual dengan kualitas terbaik. Yang keempat, pasar modern ini biasanya berada pada suatu bangunan yang sama, pelayanannya yang dilakukan secara mandiri. Yang kelima, umumnya kondisi pasar lebih bersih dan nyaman dengan dilengkapi AC dan petugas kebersihan. Dan yang terakhir, biasanya pembayaran produk dilakukan di kasir. Setiap pasar tradisional dan pasar modern pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Sehingga dari kelebihan masing-masing pasar ini yang membuat orang tertarik untuk berbelanja di tempat tersebut. Sekarang kita akan menjelaskan keunggulan atau kelebihan dari masing-masing pasar ini, baik itu pasar modern dan juga pasar tradisional. Keunggulan dan kelebihan pasar tradisional adalah: yang pertama, dalam aktivitas ekonomi,
penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi langsung tanpa perantara. Yang kedua, adanya proses interaksi sosial yang berpengaruh pada keputusan dan kepuasan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, dari segi lokasi, pasar tradisional letaknya selalu berdekatan dengan permukiman penduduk. Sedangkan kelebihan dan keunggulan pasar modern adalah yang pertama, menjual produk yang berkualitas. Yang kedua, kondisi pasar lebih bersih dan nyaman. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan domestik bruto. Setelah kita mengetahui ciri dan kelebihan dari masing-masing pasar tersebut, baik itu pasar tradisional dan juga pasar modern, yang pastinya kita sudah bisa untuk membedakan dari keduanya. Jika tadi pasar tradisional identik dengan harga bisa tawar-menawar, bisa bertatapan secara langsung dengan penjual, dan pasar modern memiliki tempat yang bersih, nyaman, dan barang-barang yang berkualitas. Tuh, jadi setiap pasar memiliki kelebihannya masing-masing. Dengan banyaknya peralihan belanja masyarakat dari pasar tradisional ke pasar modern dapat menyebabkan beberapa dampak. Dampak yang pertama, banyaknya konsumen beralih ke pasar modern yang mengakibatkan berkurangnya pembeli di pasar tradisional. Dampak yang kedua, terjadinya kesenjangan ekonomi. Dengan adanya pasar modern dan peralihan konsumen akan menurunkan pendapatan para pedagang pasar tradisional atau UMKM. Dampak yang ketiga, terjadi eksploitasi terhadap pemasok. Biasanya, pasar modern pada suatu wilayah tidak banyak, dan sedangkan jumlah pemasok sangat banyak, yang mana akan menimbulkan persaingan antara pemasok atau distributor. Ini seringkali dimanfaatkan dan juga dieksploitasi oleh pasar dengan tujuan agar produk dari pemasok tersebut bisa diminati oleh pasar. Dan yang keempat, terjadi pengurangan devisa negara karena potensi dari pasar domestik cenderung besar, maka akan ada pasar asing yang terus masuk ke Indonesia. Kegiatan penanaman modal atau investasi Indonesia oleh pihak asing saat ini terjadi terus-menerus sampai saat ini. Dari dampak-dampak tersebut, dapat kita lihat banyak pihak yang dirugikan jika kita meninggalkan kebiasaan kita untuk berbelanja di pasar tradisional. Sebenarnya tidak masalah jika kita belanja ke pasar modern untuk sesekali, tetapi jangan sampai kita melupakan berbelanja di pasar tradisional. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil, kita harus bijak dalam berbelanja. Karena dengan cara menghidupkan pasar tradisional dan memajukan UMKM, banyak pihak yang dapat diuntungkan, terutama memajukan produk lokal. Tidak meninggalkan kebiasaan nenek moyang kita dengan berbelanja di pasar tradisional dan akan mendapatkan harga yang lebih murah atau harga yang kita inginkan ketika berbelanja. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh belanja di pasar modern. Kita boleh belanja di pasar modern dan jangan melupakan pasar tradisional. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya bahas di pertemuan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat selalu.